Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memberikan tutorial untuk praktek menggunakan osiloskop, karena kita tahu osiloskop sangat penting bagi kita untuk mengenal sinyal dan bagaimana cara penggunaan dan cara membaca serta perhitungan ya. Jadi kita osiloskop simulasi kemarin kan sudah ya. Sekarang kita ke osiloskop beneran. Nah, ini osiloskop analog pada umumnya, tapi kita belum ke osiloskop digital ya secara umum. Nah, ini ada layar, terus ini tombol-tombol ya, terus ada power on off ya, terus ada intensitas ya, ada fokus ya, terus ini time per dip dan volt per dip ya. Nah, di sini terus ada AC/DC dan ground ya. Jadi jangan salah untuk itu. Terus ada channel 1, channel 2. Kemudian ada probe ya. Terus kalau ini ada kalau kita mau itu apa teh trigger ya. Nah, ini ada kotak-kotaknya ya, ada horizontal, ada vertikal, nanti ada hitungannya. Nanti kita terangkan belakangan. Nah, ini lebih jelas ya. Ini ada tulisannya osiloskop ya, ini dari gambar ya. Nah, ini ada ya, ini beda lagi ya, tapi secara umum sama. Nah, ini pulse per dip ya. Ini channel 1, ini channel 2 ya. Ini kalau kita misalnya masuk channel 1, kita mau masukin inputnya apa, kita harus ini dulu, kita pakai DC apa ground atau di AC. Nah, ini channel 2 juga sama. Nah, ini untuk nyolokin probe ya. Probe itu menghubungkan antara osiloskop dengan apa yang mau kita lihat, yang kita baca ya, misalnya DC atau AC atau alat apa gitu ya kita mau lihat. Terus ini fokus ya, jadi kalian kalau misalnya fokus jadi cekas gitu ya. Terus kalau intensity ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini power ya buat menyalakan mematikan. Nah, ini probe ya, ada 2, channel 1, channel 2. Nah, ini komponen tester ya, mungkin setiap alat beda-beda ya. Nah, ini juga time per dip ya. Ini pulse per dipnya ada 2, tapi kalau time per dipnya cuma 1 ya. Di sini trigger ya, trigger, jadi untuk memberikan itu trigger gitu ya. Ini hold, terus ada lagi. Nah, nanti kita jelaskan ini ya. Nah, ini juga bisa dual ya, bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya dipakai, bisa salah satunya aja ya. Nah, kemudian di sini kita terangkan lagi supaya nggak lupa, soalnya nanti kalian kan harus menerangkan ya buat apa sih osiloskop pertamanya. Jadi osiloskop adalah alat yang sangat berguna untuk memahami sinyal listrik ya, sinyal listrik. Dengan memahami bagian osiloskop dan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mulai melakukan pengukuran sinyal dengan mudah. Jangan ragu untuk bereksperimen dan terus berlatih meningkatkan kemampuan Anda ya. Nah, di sini pertama, sebelum memulai penting untuk memahami bagian utama osiloskop analog ya. Kita pakai osiloskop analog karena osiloskop analog itu tombol-tombolnya banyak, tapi kalau osiloskop digital di dalam osiloskopnya itu udah ada menu, jadi kita tinggal milih-milih. Tapi kalau osiloskop analog itu lebih menggambarkan keadaan pada aslinya ya. Jadi kalau kalian paham osiloskop analog, osiloskop digital lebih mudah ya. Cuma kalau osiloskop digital, kalau ada menu, dia ada bahasa-bahasanya, jadi rada rumit ya gitu. Terus layar CRT, tabung sinar katoda, tempat sinyal ditampilkan dalam bentuk grafik ya, jadi layar tadi ya, jadi itu buat menampilkan sinyal. Terus tombol pengaturan vertikal control ya,
vertikal, ada horizon ya. Vertikal itu yang berdiri ya. Pol per divisi mengatur skala vertikal ya yang berdiri. Terus posisi vertikal menggeser posisi gelombang secara vertikal di layar. Terus mode input tadi ada ya AC DC ground, memilih jenis input sinyal. Jadi jangan salah ya. Misalnya kita mau melihat sinyal sinusoidal AC, kita di DC gitu atau di ground, yang akan keluar, yang ada malah rusak ya. Tombol pengaturan horizontal, misalnya horizontal control. Horizontal itu mendatar ya. Jadi time per dip atau waktu per divisi mengatur skala horizontal. Posisi horizontal menggeser posisi gelombang secara horizontal di layar. Mode trigger mengatur bagaimana osiloskop memulai tampilan gelombang. Tombol trigger ya. Level mengatur level tegangan yang memicu tampilan gelombang. Source memilih sumber sinyal trigger. Slope memilih apakah trigger terjadi pada sisi naik atau turun dari sinyal. Probe ya, probe itu tadi udah dijelaskan, yaitu kabel penghubung antara sumber sinyal dan osiloskop ya. Konektor input tempat probe dihubungkan ke osiloskop ya. Nah, mudah kan ya. Nah, kemudian persiapan sebelum kita mengukur ya. Jadi sebelum mengukur kita harus persiapan dulu. Periksa kondisi osiloskop. Nah, pastikan osiloskop dalam kondisi baik dan semua tombol berfungsi ya. Karena kalau osiloskopnya rusak ya atau komponennya kurang, kabel colokannya nggak ada, misalnya ya kabel powernya nggak ada, nggak bisa jalan ya. Atau osiloskopnya rusak nggak nyala, nggak bisa ya. Hubungkan osiloskop ke sumber listrik. Pastikan osiloskop terhubung ke sumber listrik yang sesuai. Jadi colokan listrik 220 volt ya. Nah, nyalakan osiloskop. Tunggu beberapa saat hingga layar osiloskop menyala dan menampilkan garis horizontal. Nah, kita menyalakan kita harus nunggu beberapa saat, jadi on gitu ya, kita power on. Atur posisi awal, atur tombol force per dip dan time per dip ke posisi tengah atau nilai yang sesuai ya. Tentunya ini udah dihubungkan ke itu ya, probe ya. Atur mode input ke DC atau AC sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau ke DC kita biasanya ke baterai atau power supply. Tapi kalau misalnya AC kita ke itu ke listrik ya, ke 220 volt. Atur mode trigger ke auto atau normal. Kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu kita harus harus sesuaikan dulu. Nah, nanti ada probe khusus untuk kalibrasi ya. Nanti di osiloskopnya juga ada dikaitkan gitu ya. Hubungkan probe ke output kalibrasi dan sesuaikan tombol pulse per dip dan time per dip hingga gelombang kotak terlihat jelas dan stabil ya. Jadi nanti kita keluar gelombang kotak ya, tapi yang pas gitu ya. Terus hubungkan probe ke sumber sinyal yang ingin diukur. Pastikan koneksi aman dan benar. Amati gelombang, perhatikan tampilan gelombang pada layar osiloskop ya. Nah, kalian bisa analisa gambar. Sesuaikan skala vertikal pulse per dip jika gelombang terlalu kecil atau terlalu besar. Sesuaikan tombol pulse per dip hingga gelombang terlihat jelas dan memenuhi sebagian besar layar. Jadi sesuaikan sehingga sesuai ya. Jadi jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu kecil susah dibaca, terlalu besar kita juga nggak bisa baca ya, nggak kelihatan. Sesuaikan skala horizontal time per dip ya. Skala horizontal itu yang mendatar. Jika gelombang terlalu rapat atau terlalu renggang, sesuaikan tombol time per dip hingga gelombang terlihat jelas dan beberapa siklus gelombang terlihat di layar. Terus kemudian sesuaikan trigger. Jika gelombang tidak stabil, sesuaikan tombol level dan slope pada bagian trigger hingga gelombang terlihat stabil. Nah, di sini analisis gelombang, amplitudo atau tegangan.
Ukur tinggi gelombang dari puncak ke puncak, peak to peak ya, dari atas ke bawah bisa, dan kalikan dengan nilai volts per dip ya, nanti kalian bisa lihat. Periode atau waktu, ukur panjang satu siklus gelombang dan kalikan dengan nilai time per dip ya. Jadi panjang satu siklus gelombang kalikan dengan time per dip. Frekuensi, hitung frekuensi dengan rumus frekuensi sama dengan 1 per periode ya. Terus kita ke halaman 9. Contohnya ya, misalnya Anda ingin mengukur sinyal AC dari generator fungsi. Hubungkan output generator fungsi ke input osiloskop menggunakan probe ya. Atur generator fungsi ya, sinyal generator, untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 2 fpp. Amati gelombang pada osiloskop, sesuaikan volts per dip dan time per dip hingga gelombang terlihat jelas. Ukur amplitudo dan periode gelombang, hitung frekuensi gelombang ya. Nah, terus tip tambahan, gunakan probe 10 kali ya. Untuk mengukur tegangan tinggi, gunakan probe 10 kali untuk menghindari kerusakan pada osiloskop. Terus perhatikan ground. Pastikan ground probe terhubung dengan benar ke ground rangkaian yang diukur. Pelajari mode trigger. Mode trigger yang tepat sangat penting untuk mendapatkan tampilan gelombang yang stabil. Latihan ya, jadi semakin sering Anda berlatih semakin mahir menggunakan osiloskop ya. Jadi kalau kita sering, lama-lama bisa, kalian juga bisa melihat tutorial-tutorial di YouTube ya. Nah, di sini persiapan ya. Nah, ini identifikasi bagian ya, persiapan ya, identifikasi bagian, kalibrasi, nanti tahap-tahap kalian praktikum ya. Terus nah ini ya, hubungkan output generator fungsi, terus pengukuran ya, variasi ya. Terus kemudian nah ini ikutin aja, atur generator fungsi menghasilkan sinyal kotak ya. Tapi nggak tahu kayaknya nih kalau sinyal kotak nih bisa nggak ya di generator fungsi ya. Terus nah nanti kita lihat aja yang bisa yang mana ya. Terus rangkaian seri RC seri pada breadboard dengan resistor 1 kilo ohm dan kapasitor 0,1 mikrofarad. Hubungkan output generator fungsi ke input rangkaian RC ya. Terus hubungkan input osiloskop ke output rangkaian RC, rangkaian pada kapasitor ya. Atur generator fungsi untuk menghasilkan sinyal kotak dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo 2 volt peak to peak. 2. Pengukuran, amati gelombang pada osiloskop, sesuaikan volts per dip dan time per dip hingga gelombang terlihat jelas. Amati gelombang pada kapasitor, ukur waktu pengisian dan pengosongan kapasitor, catat hasil pengukuran. 3. Variasi, ubah frekuensi generator fungsi, misalnya 500 Hz, 2 kHz, dan amati perubahan bentuk gelombang. Ubah nilai resistor atau kapasitor dan amati perubahan bentuk gelombang. Jelaskan bagaimana rangkaian RC mempengaruhi bentuk sinyal input ya. Nah, terus pengukuran ya, ini tadi kayaknya udah deh. Terus data analisis ya. Nah, jadi kalian nanti nulisnya harus pakai data analis ya, buat tabel yang merangkum semua hasil pengukuran. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai teoritis. Jelaskan perbedaan sinyal sinus, kotak, dan segitiga ya. Terus jelaskan bagaimana rangkaian RC mempengaruhi bentuk sinyal input. Diskusikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran ya. Nah, ini tulis kesimpulan praktikum ini, jelaskan yang Anda pelajari tentang sinyal dan sistem menggunakan osiloskop. Sebutkan kesulitan yang dihadapi selama praktikum, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini sama aja ya.
Nah mungkin di situ ya. Nah ini cara menghitung frekuensi dan tegangan ya. Hitung frekuensi. Time per dip sama dengan 0,2 milisecond. Panjang gelombang ada 5, division T sama dengan 5 kali 0,2 milisecond sama dengan 1 milisecond. Frekuensi sama dengan 1 per T ya, T nya ini 1 dibagi 1 milisecond sama dengan 1000 Hz ya. Hitung tinggi tegangan. Volt per dip sama dengan 5 volt. Tinggi gelombang 1 dip, selisih 2 strip. 1 dip sama dengan 5 volt, 1 strip sama dengan 1 volt. Total tegangan 5 fpp sama dengan 7 volt DC ya. Ya mungkin itu aja dari Ibu. Nanti Ibu share video-video contohnya ya untuk praktek ya, karena Ibu belum ke lab ya. Nanti ada kakak-kakak kelas kalian yang dulu yang juga praktikum. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.